Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Mardia Hayati dalam pembelajaran IPS Terpadu kelas 8. Kali ini kita akan membahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas masyarakat Indonesia. Pengertian pluralitas. Kata pluralitas diambil dari bahasa Inggris, yaitu plural yang berarti bentuk jamak atau bentuk kata yang menyatakan lebih dari satu atau banyak. Pluralitas juga bermakna kenyataan atau fakta bahwa terdapat keanekaragaman atau kemajemukan. Berkenaan dengan masyarakat Indonesia yang plural atau majemuk atau beraneka ragam, ada ahli yang menyampaikan pendapat tentang masyarakat majemuk seperti berikut ini. Menurut J.S. Furnival berpendapat bahwa masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik. Menurut Clifford Geertz berpendapat bahwa masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terbagi ke dalam sub-subsistem yang kurang lebih berdiri sendiri dan masing-masing subsistem terikat oleh ikatan-ikatan primordial. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi anugerah berupa keanekaragaman sosial dan budaya kepada bangsa Indonesia. Ribuan pulau yang terhampar di Nusantara, unsur-unsur kebudayaan universal hidup, tumbuh, dan berkembang menjadi kekayaan bangsa. Nah, pluralitas yang ada di Indonesia antara lain dapat diketahui dengan adanya keberagaman agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan. Pluralitas agama di Indonesia. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi keberadaannya, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masing-masing agama memiliki perayaan keagamaannya masing-masing dan bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Pluralitas budaya di Indonesia. Yang pertama adalah keragaman bahasa. Bahasa merupakan alat percakapan atau komunikasi yang digunakan oleh orang atau suatu masyarakat untuk bekerja, berinteraksi, dan lain-lain. Di negara kita terdapat bahasa pemersatu, yakni bahasa Indonesia. Di samping itu, terdapat pula bermacam bahasa daerah yang dimiliki oleh suku-suku bangsa di Indonesia. Kamu tahu, di Indonesia terdapat lebih dari 700 bahasa daerah. Keragaman rumah adat. Rumah adat adalah tempat diselenggarakannya upacara adat istiadat. Rumah adat yang ada di Indonesia banyak sekali model arsitektur dan fungsinya. Mengapa sih bentuk rumah adat di berbagai daerah berbeda-beda? Ternyata bentuk rumah adat berbeda-beda karena disesuaikan dengan keadaan lingkungan dan kegunaan rumah tersebut. Di samping itu, bentuk rumah adat menunjukkan ciri khas kehidupan penduduk di daerah tersebut. Contohnya, rumah adat di Kalimantan. Karena masyarakat di Kalimantan banyak yang tinggal di daerah sekitar hutan, maka mereka mendirikan rumah-rumah panggung yang dirancang untuk mencegah gangguan dari binatang buas. Keragaman pakaian adat.
Setiap daerah memiliki corak pakaian adat yang berbeda-beda, baik dalam bentuk, bahan, model pakaian, dan warna. Sekarang sudah jarang masyarakat mengenakan pakaian adat. Pakaian adat biasanya dipakai pada waktu upacara-upacara adat saja, seperti perkawinan, kelahiran, kematian, pengukuhan, pelantikan, dan lain-lain. Keragaman senjata tradisional. Di Indonesia terdapat beragam senjata tradisional. Senjata tradisional antara lain berfungsi untuk berduel, berperang, atau menjaga diri dari ancaman atau serangan musuh. Sebagai bagian kelengkapan acara-acara tradisi, perlengkapan atau perhiasan pakaian adat, penghias rumah, cenderamata, dan sebagainya. Tiap-tiap senjata tradisional memiliki bentuk senjata yang khas sebagai simbol kekuatan, pertahanan, seni, dan tingkat teknologi persenjataan di daerah masing-masing. Contohnya misalnya kayak keris, kayak kujang, kayak badik, rencong, mandau, dan beladau. Keragaman lagu dan alat musik daerah. Lagu atau nyanyian daerah di Indonesia sangat beragam karena banyaknya suku bangsa di negeri ini. Dengan beragamnya lagu daerah, seringkali Indonesia mengikuti kompetisi paduan suara internasional dalam kategori folklore dan memperoleh juara di ajang tersebut. Lagu daerah biasanya menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Misalnya lagu daerah Jawa yang menggunakan bahasa Jawa. Nah, kalau keragaman alat musik daerah, banyak jenis alat musik yang ada di Indonesia. Masing-masing memiliki ciri khas. Alat tersebut berbeda nama, bentuk, bahan, dan cara menggunakannya. Contoh alat musik daerah di Indonesia misalnya angklung, kecapi, kolintang, dan lain sebagainya. Keragaman tarian daerah. Tarian adalah jenis gerakan badan, tangan, dan sebagainya yang berirama, biasanya diiringi bunyi-bunyian, misalnya musik, gamelan, dan lain-lain. Di Indonesia terdapat banyak tarian daerah atau tarian adat. Adanya tarian daerah atau adat yang bermacam-macam itu tergantung dari maksud dan tujuan penampilannya. Satu daerah bahkan mempunyai bermacam-macam tarian adat, misalnya tarian untuk menyambut tamu agung, menyambut panen, upacara kematian, upacara keagamaan, menjaga keamanan, dan perang-perangan. Pada umumnya, tarian daerah mempunyai tema tertentu. Misalnya, tarian adat di daerah Papua biasanya bertema perang, sedangkan tarian adat di daerah Jawa banyak yang bertema pernikahan atau menyambut hasil panen. Contoh tarian yang ada di Indonesia misalnya tari saman, tari kecak, tari yapong, tari piring, dan lain sebagainya. Keragaman upacara adat. Nah, apa sih upacara itu? Upacara adalah rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu menurut adat atau agama. Upacara juga berarti perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan sehubungan dengan peristiwa penting seperti pelantikan pejabat, pelantikan tokoh, pembukaan gedung baru, dan sebagainya. Di Indonesia, beragam kegiatan upacara dilakukan suku-suku bangsa tertentu yang dikenal sebagai upacara adat. Nah, upacara adat di negeri kita berbeda antara satu dengan daerah lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan adat istiadat yang ada di daerah masing-masing. Contoh upacara adat yang ada di Indonesia misalnya upacara ngaben, upacara tindik telinga, dan lain sebagainya.
Pluralitas pekerjaan masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan pekerjaan masyarakat Indonesia, jenis pekerjaan dibagi menjadi dua. Ada mata pencaharian penduduk di bidang pertanian, ada mata pencaharian penduduk di bidang non-pertanian. Mata pencaharian penduduk di bidang pertanian. Pertanian dalam arti luas meliputi bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Pertanian dalam arti sempit mencakup kegiatan bercocok tanam pangan seperti padi, jagung, dan tanaman palawija. Pertanian merupakan bentuk pencaharian tertua yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sudah berabad-abad kegiatan ini berlangsung dan tetap saja masih banyak penduduk yang mengandalkan kehidupannya melalui pertanian. Karena itulah negara kita sering mendapat sebutan sebagai negara agraris. Nah, mata pencaharian penduduk di bidang non-pertanian. Sejalan dengan kemajuan teknologi, perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, maka mata pencaharian penduduk tidak berkutat pada bidang pertanian saja, melainkan banyak yang sudah berubah menekuni bidang perdagangan, pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan jasa. Untuk jenis pekerjaan di bidang jasa, misalnya penjual jasa sebagai pemandu atau guide. Kalian suka kan melihat kalau jalan-jalan ada yang memandu wisata. Nah, itu adalah salah satu jenis pekerjaan di bidang pariwisata. Penyedia penginapan, agen perjalanan, itu adalah salah satu contoh dari jenis pekerjaan di bidang pariwisata. Nah, kalau misalnya di bidang jasa itu misalnya profesi. Jasa adalah suatu perbuatan atau kegiatan atau usaha yang dilakukan dengan baik sehingga berguna dan bernilai bagi orang lain. Nah, mata pencaharian di bidang jasa itu banyak jenisnya. Ada di bidang perdagangan, misalnya supermarket, warung, pasar. Kalau di bidang pendidikan, misalnya sekolah, kampus, museum. Kemudian kalau di bidang kesehatan, ada puskesmas, poliklinik, apotik, dan rumah sakit. Nah, itu adalah semua keanekaragaman atau pluralitas atau kemajemukan yang terdapat di Indonesia. Semua itu adalah kekayaan yang dimiliki Indonesia yang bisa jadi pemersatu bangsa Indonesia. Jangan lagi karena perbedaan atau keanekaragaman yang kita miliki bisa memecah belah bangsa Indonesia. Maka dari itu, kita harus tingkatkan toleransi, saling menghargai setiap perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat kita agar kesatuan dan persatuan bisa terwujud. Nah, demikian penjelasan saya hari ini tentang pluralitas yang ada di masyarakat Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.